Hai guys, ketemu lagi sama gue Febian dari Kepoin Tekno, dan di depan gue ini udah ada all-in-one gimbal. Ya menurut gue ini pilihan terbaik ya yang bisa kalian dapetin kalau kalian cari gimbal yang praktis, portable, dan juga ringan. Dan ini adalah VUTech G6 Max. Ada beberapa hal yang gue suka dari gimbal ini. Yang pertama, karena dia ini all-in-one ya, jadi satu gimbal ini bisa kalian pakai buat banyak device sekaligus. Jadi di sini ditulis juga ya, di sini kalian bisa pakai gimbal ini untuk kamera. Ini meskipun ditulis pocket kamera, tapi gua pakai untuk DSLR juga, mirrorless itu bisa guys. Kemudian dipakai untuk action kamera bisa, dan juga dipakai untuk smartphone. Jadi kalian nggak perlu beli gimbal terpisah ya, masing-masing untuk setiap device yang kalian punya. Dan dia juga ringan, kemudian payloadnya juga besar. Jadi by the way, gue dapet gimbal ini dari Denka Pratama ya. Dia itu authorized store-nya dari banyak produk gimbal, termasuk VUTech G6 Max ini. Jadi gue rekomen kalau kalian beli VU G6 Max ini di Denka Pratama aja, karena ada garansi resmi yang jelas guys. Dan harganya ini sekarang sekitar di angka 3,3 jutaan rupiah ya. Kalian bisa cek aja linknya di deskripsi video ini. Dan di dalam boxnya ini kalian bakal dapat kayak amplop gini guys, yang pertama ya. Dan ini tuh isinya ada kayak kitab-kitabnya, jadi ada kartu garansinya ya. Kemudian juga ada banyak panduan-panduannya guys ya. Ini panduannya dalam bahasa Indonesia juga, karena ini dapat dari Denka ya. Jadi udah ada yang versi Indonesianya. Kemudian ini ada panduannya yang bahasa Inggris guys, termasuk juga ini ada kayak apa ya, QR code untuk download aplikasi VU-nya, dan dia udah support di iOS juga di Android ya. Kemudian kita dapat juga nih ada boxnya lagi. Ini box yang dari kayak apa sih ini namanya, styrofoam ya. Jadi kayak gini guys, dan dia kuat banget bosnya. Cuman nggak ada kunciannya nih di sini, jadi langsung cuman kayak bukaan kayak gini ya. Nggak ada, kan kadang ada beberapa gimbal yang ada kunciannya. Di sini ada bawaannya juga, ini nggak ada guys. Dan kalau kita buka, nah ini kita langsung disuguhi sama beberapa hal yang awalnya gue cukup amazed. Kenapa? Karena simple banget isinya, kayak gimbal dari sebuah gimbal HP ya. Padahal ini bisa dipakai di kamera juga, karena beberapa gimbal yang gue punya itu cukup banyak komponennya, dan setupnya juga lama. Dan ini tuh simple banget, dia cuman ngasih kita ini gimbalnya ya. Dan kalau kalian perhatikan, gimbalnya ini metal bahannya guys, bahannya metal. Kemudian di sini ada beberapa tombolnya ya, ada knobnya, ada juga joysticknya, kemudian ada shutternya, tombol multifunctionnya, ada tombol power, ada. Nah di sini ada portnya juga ya untuk charging, dan dia udah pakai USB Type C portnya, jadi udah gampang ya kalau kalian pakai banyak charger yang Type C di rumah. Kemudian di sini ada tombol powernya, ada tombol untuk kamera dan juga video recordnya. Dan dia guys ini ada lubang skrunya ya, ini lubang skru Super 4, ada 1, kemudian ada 2, dan ada 3 ya. Jadi kalian bisa pasang buat aksesoris ya di sini, sambil misalnya pasang untuk lighting atau untuk mic, itu bisa guys. Dan kemudian untuk build quality-nya bagus banget, karena dia metal. Kemudian di handheldnya atau di pegangannya ini ada kayak karetnya di sini, jadi gripnya kayak nggak gampang ini ya, walaupun tangan kita keringetan ini nggak gampang lepas, jadi rigid ini. Kemudian kita juga dapat ini guys, ini kayak tripod standnya ya. Jadi nah kayak gini, dan ini tuh bisa kita pasang di bagian bawah ya. Dan ya, jadi kita bisa jadiin dia kayak stand gitu guys, dan buat berdiriin gimbalnya. Jadi sesimpel ini. Kemudian kita dapat juga, nah ini untuk di kamera ya, jadi buat pengunci kameranya. Ini juga semuanya metal guys ini guys, kecuali ininya, standnya ini dia dari plastik. Kemudian kita juga dapat satu box ini, mau kita lihat isinya apa aja. Jadi di sini kita dapat, oh ini phone holder ya. Dan phone holder ini karena dia emang support selain buat kamera, action kamera juga bisa buat smartphone, jadi udah langsung include sama phone holdernya. Kemudian ini masih ada holdernya untuk action kamera ya.
Tuh kalau kalian pakai GoPro misalnya. Terus di sini juga masih ada banyak banget kabel-kabel. Ini kabel-kabel untuk ngonekin kamera ke gimbalnya, meskipun ini sebenarnya support WiFi. Dan di sini selain kabel charging untuk Type C ya, ini juga ada beberapa kabel yang bisa support di banyak banget brand kamera, mulai dari Type C ke micro ya, terus ada juga Type C ke DC 2.5 mm ya, terus ada juga Type C ke Type C. Lalu di sini ada juga Type C ke multi ya, ini terus ada juga ini Type C ke TRS 2.5. Jadi tergantung kamera kalian pakai port apa, nanti bisa dikonekin ke port Type C yang ada di sini. Jadi ini tuh ada Type C-nya, ini tempat buat ngonekin kamera ke gimbal ini. Jadi supaya kameranya nanti bisa dikontrol pakai kontrol yang ada di sini, tombol-tombolnya ya. Dan ya sekarang kita langsung aja buat setup dan juga balancing untuk kamera kita di gimbal ini guys. Nah buat kalian yang belum pernah masang dan balancing kamera di gimbal mungkin bakal sedikit bingung dan kesulitan ya, tapi sebenarnya gampang banget untuk masangnya guys. Dan kalau di ViewTech G6 Max ini yang pertama kita tinggal pasang aja kameranya ya ke holdernya ini. Jadi langsung kita pasang dulu aja. Nah kita tinggal pasang aja gini guys, dan nggak perlu rapat-rapat ya di awal ini karena nanti kita bakal balancing juga dan bakal kendorin lagi. Jadi yang penting terpasang gini. Terus kemudian untuk di gimbalnya sendiri, nah ini yang menarik di sini udah ada locknya ya untuk memudahin kita dalam memasang dan juga balancing kamera. Jadi kita tinggal buka aja, atur kayak gini guys ya. Nah kayak gini, terus di sini juga. Jadi ini sih yang bakalan apa namanya ngemudahin kita ya. Jadi awalnya posisikan seperti ini dan arahkan ke kita ya untuk ngemudahin. Jadi kita tinggal pasang aja nih, tinggal slide. Di sini ada tombolnya, kita buka, terus kita slide di sini guys. Nah terus kalau udah kalian masukin, pastikan kunci di sini sampai rapat ya. Jadi dia udah kepasang rapat di sini guys dan nggak gampang lepas. Terus kemudian setelah itu kalian tinggal buka aja kameranya, atau kalau tergantung kamera kalian ya seperti apa nanti mau rekamnya, tapi pastikan kamera kalian posisikan seperti saat mau dipakai rekam. Jadi kalau misalnya gue rekamnya kayak gini, bakal gue buka kayak gini guys, dan juga bisa kita nyalain juga. Kemudian yang hal pertama yang kita balance itu yang di posisi atas. Jadi kita buka aja kuncinya yang di sini, kemudian arahkan ke atas ini guys, dan ini pastikan dia balance ya, bisa ke atas. Dan kalau kayak gini ini kayak terlalu ke belakang, jadi kita perlu kendorin di sini. Ini ada kayak buat ngendorin gitu guys. Nah kalau udah kendor, kita tinggal atur panjang pendeknya ini supaya dia bisa balance. Tapi intinya nah kayak gini. Jadi kalau udah bisa balance kayak gini, kalian tinggal kencengin aja di sini ya. Ini udah cukup balance tuh, jadi tandanya dia bisa dikeatasin dalam seimbang kayak gini guys. Kemudian sekarang kita tinggal balancing yang ke depan. Nah kayak gini, misal gue lepas, dia ke bawah, terlalu ke bawah ya, jadi beratnya masih terlalu beban ke depan. Kita mau atur, nah ini ngaturnya saatnya kita ngatur yang di holdernya ini. Makanya tadi nggak perlu terlalu ini ya, kenceng ya untuk ininya. Kita kendorin aja. Terus kemudian karena dia terlalu ke depan, kita belakangin. Nah tandanya kalau udah seimbang, nah kayak gini guys, jadi dia kayak stabil ya, diarahin ke depan stabil, dan tadi kita udah arahin ke atas juga stabil. Dan dia kalau udah stabil, maka kalau kita taruh ke sudut manapun dia bakalan berhenti kayak gini. Nah sekarang yang terakhir, locknya dibuka semua, terus kita miringin kayak gini tuh, posisi kayak gini. Nah ini masih terlalu berat ke samping kiri ya, ini nanti targetnya adalah seimbang gini guys. Ini masih terlalu berat ke sini, jadi kita perlu atur di sininya, kita kendorin, kita balancekan. Ini ya, ini udah seimbang. Jadi dalam posisi seperti ini dia bisa lurus untuk gimbalnya ya. Coba yang kalian lihat nih tuh ya. Oke guys, kita udah selesai untuk balancingnya, dan tandanya kalau kita udah balance itu dia seimbang gini ya. Jadi kalau kita arahin ke depan dia seimbang,
Kemudian dia juga terus seimbang guys, misalnya kita kayak arahin kayak gini, kita ubah sudutnya, dia tetap kayak stabil gitu ya. Nah ini artinya dia udah balance ya, jadi ya kayak gini. Dan kalau udah balance gini guys, ini kalian tinggal nyalain aja. Dan untuk nyalainnya gampang banget ya, kalian tinggal tekan aja di samping sini, itu ada tombol power ya ini ya. Nah ini kita tinggal tekan di sini aja dan dia bakal langsung nyala. Nah jadi kalau udah balance dia bakal langsung stabil kayak gini. Nanti kalau misalkan kalian mungkin belum balance, maka biasanya kadang dia geter-geter ya, jadi itu harus di balancing lagi. Dan kalau udah nyala ini ya, dia gimbalnya langsung aktif. Jadi seperti yang kalian lihat ya, ini kita gerak-gerakin juga kameranya tetap stabil. Jadi kalau kita pakai buat kayak rekam sambil jalan gitu, dia tetap stabil guys dengan gimbal ini. Dan ini tuh ringan ya, kalau kita pakai gimbal kamera itu biasanya rata-rata dia berat dan juga besar, terus kemudian juga ribet untuk setupnya ya. Tetapi ini termasuk simple. Jadi kalau kalian tipikal orang yang biasa pakai atau ambil konten daily, itu ini bakal lebih praktis karena untuk setupnya sendiri gampang banget. Kemudian dia juga cukup portable ya kalau kita bawa kemana-mana, karena beratnya ini cuman sekitar 600-an gram ya, jadi nggak sampai sekilo. Nah, semua informasi tentang gimbal ini itu langsung ditampilin di layarnya ini guys. Jadi di sini ada beberapa informasi yang ditampilin ya melalui layar ini. Kita bisa lihat dia terkoneksi melalui Bluetooth ya ke aplikasi VU. Kemudian dia juga ada informasi WiFi-nya, karena sebenarnya untuk kameranya sendiri dia bisa connect antara kamera dengan kontrol yang ada di gimbal ini melalui WiFi ya. Cuman kalau kamera kalian nggak support WiFi, itu bisa juga pakai kabel yang udah disediakan. Kemudian di sini juga ada detail untuk kapasitas baterainya ya, sisa berapa. Dan by the way baterainya ini cukup awet karena kita bisa pakai sampai 9 jam ya untuk sekali cas. Casnya ini sekitar 3 jam waktu gua coba. Nah kemudian untuk modenya guys, ini ada beberapa mode yang bisa kita pakai sekaligus kita atur yang langsung dari tombol multifunction yang ada di gimbal ini. Jadi yang pertama ini ada HF di sini ya, ini adalah mode pan follow. Jadi untuk pan follow ini artinya dia kekunci ya untuk tiltnya. Jadi tiltnya kita gerakin ini dia tetap kunci untuk kameranya. Tetapi kalau kita pan, nah kita gerakin ke kiri kanan, dia kameranya bakal ngikutin kita gerakin pannya ini. Jadi kalau buat panning kayak gini ya, nah dia bakal mengikuti. Ini pan follow guys. Kemudian kita bisa atur juga untuk lock ya. Jadi kalau kita tap satu kali dia lock, artinya dia langsung kekunci semuanya. Kita putar-putar pennya juga dia kameranya tetap diam ya. Terus kita atur tiltnya juga dia tetap diam, jadi dia benar-benar kekunci di satu posisi guys. Itu kalau lock ya. Kemudian ada lagi satu modenya, wow ini mode selfie by the way. Dan ada satu lagi modenya itu adalah all follow. All follow ini berarti dia ngikutin semuanya. Jadi kalau kita tilt, nah ini dia kameranya ngikutin ya, dan kalau kita pan dia juga ngikutin. Nah ini all follow. Lalu terakhir ini ada mode tilt follow, jadi ngikutinnya tiltnya doang. Nah kalau kita tilt gini dia ngikutin, tapi kalau kita pan dia kekunci ya. Iya tuh. Jadi itu beberapa mode yang bisa kalian gunakan sesuai dengan keperluan tentunya ya, dan bisa kalian atur lewat tombol multifunction ini atau juga langsung lewat smartphone melalui aplikasi VU. Dan kemudian ini juga kalau kita balikin lagi, nah di sini ada apa nih namanya, kayak knopnya ya. Nah ini tuh bisa dipakai multifungsi guys. Jadi kayak misalkan gua pakai buat mengatur untuk tiltnya, nah itu bisa ya. Dan di sini ada detailnya juga di layarnya kalau dia knopnya lagi dipakai buat mengatur tiltnya ini. Jadi ya seperti yang kalian lihat kayak gini. Terus kita juga bisa atur juga ya, misalkan kita pakai untuk ngatur pennya. Nah ini pennya juga bisa kita atur pakai ini. Jadi sebenarnya kita tinggal tekan aja terus pengen ngatur apa yang bisa yang diatur di sini. Misalnya rollnya juga bisa. Jadi ini praktis ya, kayak satu tombol macam-macam fungsi gitu guys. Jadi apapun yang pengen kalian gerakin kalian tinggal atur aja di sini ya. Selain itu di sini juga ada joysticknya juga ya. Joysticknya ini kita bisa atur ke kiri, ke kanan, istilahnya kayak ngegerakin ini juga ya. Apa gimbalnya ini kita pengen
kameranya kita arahin kemana itu bisa pakai joystick ini. Dan kemudian kalau kita pengen reset posisinya, itu di sini ada kayak tombolnya sini yang ada di depan ini. Ini kita tinggal tap 2 kali, dia bakal reset untuk posisi kameranya. Dan kita juga bisa langsung cepat ke mode selfie-nya kalau kita tap 3 kali. Nah, ini kayak kita langsung ngambil foto selfie gitu guys, atau video selfie. Dan untuk ngembaliin lagi kita tinggal tap aja 2 kali. Ya, ini modenya cukup lengkap ya di sini ya. Nah, kemudian kalau udah connect kayak gini, kita juga bisa manfaatin tombol yang ada di sini nih. Ini ada tombol shutter namanya di sini. Itu kita bisa tekan setengah, dia bakal cari fokus ya. Kalau di tab gini dia bisa shutter atau juga bisa rekam video dan juga matiin recordnya kalau misalkan di mode video. Yang menarik lagi, ini ada banyak mode otomatis ya di sini ya. Ini sebenarnya layarnya ini bisa nampilin banyak banget settings. Misalnya di sini ada menunya, kita coba tap. Nah, di sini ada Inception mode, ada portrait, ada time lapse. Ini merupakan fitur yang dimiliki oleh Vayu G6 Max ini ya. Misalkan kita masuk ke Inception, ini kita bisa aktifkan guys, tuh kayak gitu ya. Ini mode Inceptionnya kalau pengen rekam yang pakai efek ini. Dan ada portrait juga kalau misalnya kalian pasang smartphone terus pengen live untuk di IG Instagram ya, atau juga di TikTok yang mode portrait, itu bisa pakai portrait ini. Dan juga bisa ambil time lapse. Kalau di sini kita bisa atur juga banyak banget hal yang bikin ngemudahin kita untuk ambil video time lapse. Oke, jadi kayak gitu ya untuk menu-menunya. Dan untuk pengaturannya itu juga bisa kita atur di sini melalui tombol sini atau juga melalui aplikasi. Kalau melalui tombol sini kita juga bisa atur banyak kayak motor setupnya nih, motornya pengen kekuatannya seberapa ya. Kemudian bisa juga kita ngatur knobnya. Misalkan kita atur maksimal, maka kita gerakin dikit aja dia langsung kayak gerakannya tuh cepet banget gitu. Ini berlaku juga kalau kita ubah knobnya ke pen. Nah, jadi sensitivitasnya bisa kita atur sendiri sesuai dengan keinginan ya, dan semuanya bisa kalian atur di sini. Kemudian cam setupnya juga ada, bisa diatur di sini ya. Nah, kalau kalian install aplikasi Vayu dari App Store ya, atau dari Google Play Store kalau kalian pakai Android, jadi aplikasi ini ada di iOS ataupun Android, itu kalian bakal langsung disuguhi dengan kayak apa nih, banyak kontrol ya di sini. Jadi ini ada banyak banget pengaturan, kayak misalkan kalian nggak mau pakai joystick yang ada di gimbal, misalnya kayak rekam jarak jauh, itu kalian bisa pakai smartphone ya untuk gerakinya tuh dia langsung otomatis gerak guys. Jadi ini kalau lagi rekaman sendiri misalnya ya, terus pengen digerakin sendiri itu bisa. Atau kameranya kalian taruh jauh ya, gimbalnya itu bisa kalian gerakin secara wireless pakai smartphone ini. Jadi ya kayak gitu. Terus kemudian di sini juga ada menu untuk resetnya ya. Ini kayak waktu kita tap 2 di depan tadi, terus kemudian dia juga, nah ini ada mode-modenya nih guys. Ini lebih cepat ngatur mode dari sini daripada dari sini ya. Itu kita bisa atur di pen mode, terus kemudian kita bisa atur juga di tilt ya, dan juga bisa di all follow. Jadi tergantung mana yang kita pengen, atau bisa juga di lock kalau mau. Dan di sini juga ada beberapa pengaturan, misalnya aja untuk aksis kemiringannya ya, itu bisa kita atur juga di sini, sama kayak waktu kita pakai di gimbalnya juga, dan bisa di reset lagi. Kemudian di sini ada settingnya juga. Nah, ini settingnya ini lebih visualnya lebih bagus kalau kita atur melalui smartphone. Jadi di sini kita bisa atur buttonnya, tombol untuk triggernya itu kayak gimana ya kan. Ada lock mode, quick follow dan lain-lain kita bisa atur. Kemudian motor strength-nya ini juga penting guys. Ini bisa kalian atur juga. Dan di sini tuh sebenarnya bisa secara otomatis, bisa juga kalian atur manual. Kalau misalkan cuma buat smartphone, kalian bisa kurangin aja untuk strength motornya biar baterainya lebih awet. Tapi kalau kayak buat kamera di SLR kayak gua pakai ini, atau juga mirrorless yang cukup berat, itu bisa kalian maksimalin biar motornya kuat ya. Dan kemudian di sini juga bisa kalian atur juga untuk joystick settingnya ya, bisa diatur speednya seberapa tinggi ya untuk joysticknya. Gue biarin default aja. Kemudian bisa juga diatur. Nah, di sini ada scene
ini bisa normal, ada mode, smooth, ada motion, ada custom juga. Dan di sini time lapse-nya juga bisa kita atur, lebih visualnya lebih bagus daripada kalau kita atur dari gimbal. Mungkin kalian bingung kalau dari gimbal, tapi dari sini lebih gampang banget untuk masukin settingnya. Dan ya, ini mungkin kalian bakal sering pakai untuk restore to default setting. Kalau misalkan kalian mengacaukan beberapa setting yang ada di sini, itu tinggal restore aja ke defaultnya, itu mudah sekali ya. Dan untuk setting-setting tombolnya juga bisa kita atur di sini. Dan untuk experience sendiri menurut gue ini udah enak ya, karena dia ringan, nggak berat kayak di banyak gimbal kamera. Terus kemudian kontrolnya juga semuanya lengkap ya. Dan yang gue rasain juga untuk handle-nya ini dia nyaman dan juga ergonomis ya, dalam artian dia kayak ada lapisan yang di sini tuh kayak keset gitu guys, jadi nggak gampang slip ya. Kalau kita pegang tuh rasanya kayak rigid gitu, enak. Dan untuk pergerakannya sendiri dia cukup fleksibel, jadi untuk pennya itu dia bisa 360 derajat, jadi pennya benar-benar bisa full muter ya, dan kita fleksibel banget untuk ngambil sudut atau arah pen dari kamera kemana. Kemudian kalau untuk tiltnya ini yang nggak terlalu sampai muter karena tergantung dari kameranya juga, tetapi dia bisa sampai 260 derajat guys. Jadi kayak gini, kalau kayak kamera kita besar dia akan mentok di sini nih. Nah, tapi kalau kamera kita kecil atau mungkin pakai smartphone, maka dia bisa sampai 260 derajat. Kemudian untuk roll motionnya itu dia bisa sampai di 330 derajat, jadi udah lumayan banget ya. Dan juga yang tadi ada mode inception dan lain-lain, itu fitur untuk kemudian kita ngambil efek-efek atau rekaman dengan efek yang sinematik ya, pakai gimbal ini. Oke guys, gimbalnya ini udah siap ya, jadi sekarang kita mau keluar aja ya, langsung untuk ambil beberapa footage pakai gimbal ini, sekaligus ngebandingin juga gimana hasil rekaman antara pakai gimbal dan nggak pakai gimbal. Hai guys, balik lagi sama gua Febian dari Kepoin Tekno dan aku Selican dari channel Selican. Dan kita lagi nyobain gimbal ya. Yap, ini betul. ViewTech G6 Max dan ya. Ini gua rekam pakai Sony Alpha 6600 by the way ya. Pakai lensanya tuh lensanya Sigma yang 16 mm wide, dan hasilnya kayak gini guys. Ini kita jalan ya. Dan by the way ini gue lagi jalan di salah satu hutan kota di Motherland ya. Dan kayak gini guys. Ini biasa gue pakai buat rekaman sih. Coba lihat ya. Kita gedein, Pak. Oke. Ya, jadi kayak gitu. Dan by the way, dia bisa stabil ya, jauh lebih stabil daripada kita pakai handheld. Benar. Seperti yang kalian lihat. Dan juga kita bisa pindah ke mode vlog ya. Iya, betul. Tinggal tap 3 kali tuh, gak. Nah, dia muter sendiri nih. Yes, ini pakai mode vlog by the way, nggak kita gerakin manual ya. Bener. Jadi Muter otomatis. Otomatis. Oke, kita coba mode lainnya. Bye. Nah guys, ini kalau nggak pakai gimbal ya, kita rekam di hutannya sama. Jadi ini rekam depan, dan ya kalau kita pengen ngevlog tentunya kita putar manual ya. Yap. Iya. Ini kalau kita coba ngevlog ya dengan Sony Alpha 6600 nggak pakai gimbal ViewTech G6 Max, jadi hasilnya kayak gini. Oke, jadi itu ya sedikit review gua tentang gimbal ViewTech G6 Max yang menurut gua ini salah satu gimbal terbaik ya yang bisa kalian dapetin buat yang pengen gimbal yang portable dan juga simple ya, dalam artian nggak ribet untuk setupnya. Jadi ini cocok banget buat kalian pakai untuk bikin kayak daily vlog atau juga bikin daily content yang sifatnya lebih ke fun dan juga nggak terlalu pengen ribet di setup guys. Dan kalau kalian punya pertanyaan seputar gimbal ini, boleh banget kalian sampaikan di kolom komentar ya. Kalau tertarik beli, bisa juga beli di Denka Pratama yang linknya udah gua cantumin di deskripsi video ini. Dan gua Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.